Nah, konsep bunga ya, konsep untuk time value of money terutama ada bunga ya. Yang pertama itu adalah yang konsep mengenai untuk yang suku bunga tunggal atau bunga sederhana ya, simple interest. Ya, simple interest. Ya, simple interest. Nah, ini kita gunakan ya, ini kita gunakan biasanya untuk yang notes receivable atau yang notes payable yang jangka pendek ya, notes receivable atau yang notes receivable jangka pendek. Nah, ini ya akan kita peroleh ya untuk interestnya ya. Interestnya adalah, masih ingat pokok dikalikan apa? Bunga ya, persentase bunga dikalikan dengan kali N. fraksi waktu ya, fraksi waktu. Ya, ini untuk yang konsep bunga sederhana ya, konsep bunga sederhana seperti ini. Jadi misalkan kalau misalkan ada notes receivable nih, saya tambahkan di sini ya. Ada notes receivable berapa ya? 100.000. 100.000 misalkan. Nah, bunganya bunganya berapa persen? Misalkan 12% ya. Notes 100.000 ya, bunga 12%, jangka waktunya misalkan 3 bulan ya, jangka waktunya 3 bulan. Berarti untuk ngitung bunganya ya, untuk ngitung bunganya gimana caranya? 100.000 kali 12%. 100.000 kali 12% kali 3 bulan 100.000 ya, kali 12% kali 3/12. 3/12. 3/12. Kali 3. Jadi kalau disebutkan tingkat bunga, ya, kalau disebutkan tingkat bunga itu sudah pasti apa? Sudah pasti itu tingkat bunga untuk 1 tahun ya. Jadi kalau di sini nanti fraksinya adalah 3 bulan, berarti kita kalikan 3/12. Misalkan kalau bunganya untuk 1 tahun gitu berarti kalikan 12/12. Kalau bunganya 2 tahun berarti kalikan ya 2 tahun, ya ini langsung 2 gitu, 2 tahun atau 24/12 seperti itu ya. Karena bisa jadi ya, bisa jadi yang misalkan ada tuh notes yang jangka panjang pun ya, kadang itu ya, dia yang jangka panjang pun tapi nanti nih kalau kalian belajar advance accounting ya, jadi akan ada apa, kita mengalihkannya itu dari pokoknya itu yang terus turun dan dia memakai konsep bunga yang sederhana seperti ini ya. Jadi ini tinggal kalikan fraksi waktunya saja ya. Nah, berapa ini jadinya? 3.000 ya. Nah, ini 3.000 untuk bunganya. Nah, ini untuk bunga yang sederhana. Nah, berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua ini yang untuk yang notes yang jangka panjang ya, dan obligasi. Masih ingat ya? Nah, untuk notes yang jangka panjang dan obligasi. Notes yang jangka panjang misalkan ini tahunnya tahun sekarang ya, misalkan berapa tahun ya, 4 tahun ya, 1, 2, 3.
2, 3, 4. Nah, di sini misalkan tahun 2021. Kemudian ini tahun 2022. Yang ini tahun 2023. Dan yang di sini tahun 2024. Nah. Ini kita akan belajar yang namanya konsep bunga majemuk ya, compound interest. Yang sekarang ya, masa sekarang tahun 2020. Nah, misalkan ya di tiap nah ada notes ya, misalkan ada notes. Ada notes jangka panjang ya. Ada notes jangka panjang nilainya misalkan 1 juta ya. Nilai 1 juta ini ya, nilai 1 juta itu nilai di mana? Nilai 1 juta ini adalah nilai yang akan diterima ya. Kita akan menerima ini sebagai penerima notes ya. Jadi kita memiliki notes receivable ya. Ini yang akan kita terima di tahun 2024. Ya, ini yang diterima di tahun 2024. Ini atau namanya apa? Nilai jatuh tempo. Ya. Kemudian bunganya ya, bunga nominalnya nih, ya, bunga nominalnya misal bunga nominal itu berarti yang tercantum di sertifikat itu ya, notes-nya ya. Misalkan 10%. Kemudian ya, bunga pasarnya ya, bunga efektifnya misalkan 8%. Ya, misalkan 8%. Kemudian jangka waktu berapa ini berarti berapa tahun? 1, 2, 3, 4 ya. Jangka waktunya 4 tahun. Bunga dibayar tiap tahun. Bunga dibayarkan tiap tahun. Jadi annually. Ya, annually. Ya. Nah, kalau dari sini nanti kita tentukan dulu ya. Nah, kita tentukan dulu ya. Berarti nilai jatuh temponya berapa? Nilai jatuh temponya adalah 1 juta. Lalu bunga yang akan kita gunakan untuk menghitung compound interest ya adalah yang bunga pasar ya. Bunga pasarnya kita beri simbol I ya. Nah, kita beri simbol I. Bunga pasar I sama dengan 8%. Lalu N-nya, periodenya. Nah, periodenya ya, karena ini tahunan ya, periode karena tahunan berarti N sama dengan jumlah tahun ya, berarti N-nya 4. Kalau nanti periodenya itu semesteran, kalau periode semesteran berarti N-nya berapa? N-nya 4 kali 2 ya. Kalau periode semesteran berarti N-nya adalah 8. Nah, penentuan ini tuh penentuan yang pertama ya, ini yang paling penting nih penentuan yang pertama. Kalau ini salah, nanti perhitungan dari bunga nanti terutama untuk menghitung yang namanya present value, yang menghitung present value itu juga salah. Ya, jadi tentukan ini dulu ya, nilai jatuh temponya berapa, bunga pasarnya berapa, dan N-nya periodenya berapa. Nah, nanti bunga itu di sini ya. Nilai jatuh temponya di sini adalah 1 juta ya kan. Nah, nilai jatuh tempo di sini adalah 1 juta nih. Nah, 1 juta itu adalah nilai ya, nilai 4 tahun yang akan datang ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nilai 4 tahun yang akan datang tuh. Itu 1 juta. Nah, kita akan menggunakan yang namanya konsep present value. Nah, konsep present value. Konsep present value ya. Jadi yang 1 juta 4 tahun yang akan datang ya, itu akan kita tarik tuh ya. Nah, ini akan kita tarik ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Nah, berapa nilainya? Nah, berapa nilainya? 1 juta 4 tahun yang akan datang.
Kalau nilai sekarangnya itu berapa? Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama ini adalah yang namanya apa? Ini yang namanya present value single sum. Ya, single sum. Nah, kita akan mempresent value-kan nilai jatuh tempo dari pokok weselnya ya, pokok wesel jangka panjangnya. Ini kita tarik ke sini nih, present value single sum. Nah, itu konsep present value yang pertama ya, present value single sum. Ini kalau yang di tabel apa? Tabel time value of money itu ada di tabel 2 ya, tabel yang present value of $1 gitu. Present value of $1, present value single sum. Nah, nanti kalau misalkan weselnya itu sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah non interest bearing atau zero interest ya, atau non interest atau zero interest bearing. Nah, berarti nilai dari weselnya adalah yang present value single sum-nya saja. Karena tidak ada pembayaran bunga ya, zero interest bearing. Berarti tidak akan ada present value dari pembayaran bunga tiap tahunnya. Nah, kalau sifat sifat dari notes atau obligasinya adalah zero interest. Nah, kalau di sini yang contoh ini ternyata ada bunganya ya. Nah, ada bunganya. Berarti ini bunganya kan berarti di sini di tahun 2021 ini ada bunga ya. Nah, bunganya berapa ini? Bunga yang dibayar adalah 10%, bunga nominalnya ya, 10%. Ya, 10% dikalikan dengan 1 juta ya. Karena ini tahunan berarti langsung aja ya, berarti bunga yang dibayarkan tiap tahun adalah 10% kalikan 1 juta. Berarti tiap tahun di sini akan ada pembayaran berapa? 100.000 ya. 100.000 di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 juga 100.000 ya. Di tahun 2023 juga sama ya, ada 100.000 juga. Di tahun 2024 ini juga ada sama 100.000 juga. Nah, jadi tiap tahunnya ada pembayaran ya, 100.000, 100.000, 100.000 dan 100.000. Nanti di tahun 2024 ya, selain pembayaran bunga, dia juga akan membayar. Kalau kita sebagai pemegang wesel berarti kita akan menerima ya sebesar 1 juta selain penerimaan bunga. Nah, bunganya ini kan dibayar berkali-kali ya. Nah, bunganya ini dibayar berkali-kali. Karena dibayar berkali-kali, ini yang namanya konsep anuitas. Ya, berkali-kali konsep anuitas. Sebenarnya ya, kalau kita mau menghitung menggunakan yang present value single sum bisa ya. Jadi yang 100.000 ini ya, yang 100.000 ini nanti kita present value-kan ke sini, kita present value-kan ke tahun 2020. Yang 100.000 di tahun 2022 ini juga kita present value-kan ke tahun 2020. Yang diterima 100.000 di tahun 2023 ini juga kita present value-kan ke tahun 2020. Di tahun 2024 ini juga kita present value-kan juga. Ya. Ini masing-masing menggunakan yang formula present value single sum bisa. Tapi ribet. Kalau N-nya itu 20 tahun. Berarti kita akan mempresent value-kan ya yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya sampai 20. Nah, karena ini berulang, kita akan menggunakan yang namanya konsep di sini ya. Present value yang kedua adalah present value anuitas. Ya, untuk anuitas bunga. Ya, jadi yang single sum untuk nilai jatuh tempo, kemudian yang anuitas ini adalah anuitas untuk yang penerimaan bunga yang 100.000 tiap tahunnya. Ya. Untuk yang present value single sum, ya. Untuk yang present value single sum, masih ingat formulanya? Ya. Yang pertama yang present value single sum ya. Formulanya adalah pokok dikalikan berapa itu?
dikalikan dengan 1 plus I kecil ya, bunga apa? Bunga pasarnya ya, bunga pasarnya, kemudian pangkat N ya. Pangkatnya tuh ini berarti pangkat ya, pangkat N. N-nya kecil. Begitulah ya, kalikan itu aja yang tabel 2. Nah, angka yang ada di tabel 2. Tabel 2. Single sum. Atau kalau pakai rumus ini adalah, coba saya tulis kali itu ya. Rumusnya itu, semoga tulisannya 1 ditambah I pangkat N. Nah, karena ini berarti kita itu ya, min N, pangkat min N ya. Pangkat min N ya. Jadi pokok ya, pokok dikalikan 1 plus I pangkat min N. Atau pokok dikalikan 1 ya, atau ini berarti sama saja dengan 1 per 1 plus I pangkat N. Ya, sama aja ya. Mau pakai pangkat min N atau diseper. Nah, angka perhitungan yang di sini, rumus ini, itu sama dengan yang tercantum nanti di tabel 2. Silahkan kalau mau membuktikan ya, silahkan kalau membuktikan ya. Angkanya itu sama persis yang di tabel 2. Itu yang present value single sum. Kemudian yang berikutnya ya, yang present value annuitas. Present value annuitas. Kalau ini adalah bunga yang dibayar atau bunga nominal nanti ya. Bunga yang dibayar atau bunga nominal kita kalikan dengan, kalau yang ada di tabel itu adalah tabel 4 ya. Ini kalau dirumuskan ya. Kalau dirumuskan ini pakai rumus pakai rumus yang ini. 1 min 1 plus I pangkat min N bagi I. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumus untuk yang tabel 4 tuh. 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Nah, angka ini yang dihasilkan di rumus ini itu sama saja dengan angka yang di tabel 4. Silahkan buktikan ya, silahkan buktikan kalau mau gitu ya, tapi angkanya sama. Jadi nanti misalkan tidak diberikan tabel, ya kalian bisa gunakan rumus ini. Nah, tapi karena ujiannya insya Allah open book, pasti bisa ya, pasti bisa buka tabel. Gitu ya. Nah ini konsep yang penting ya, konsep present value, konsep yang penting nanti ketika kalian mau belajar ya, mempelajari mengenai notes receivable dan obligasi. Untuk yang konsep present value yang ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi nanti yang kita gunakan, kalau untuk yang sederhana tadi ya, untuk yang notes receivable atau notes payable yang jangka pendek, kita gunakan yang simple interest ya, kita gunakan yang simple interest, yang bunganya tuh tinggal pokok dikalikan persentase bunga kalikan fraksi waktu. Sedangkan untuk yang obligasi atau note payable atau note receivable yang jangka panjang, itu biasanya menggunakan yang compound interest atau bunga majemuk ya. Bunga majemuk atau bunga berbunga ya. Bunga majemuk atau bunga berbunga. Nanti kalau di bunga majemuk atau bunga berbunga ini ya, untuk yang notes ya, untuk yang notes tadi ya, notes maupun obligasi, ada konsep
present value di sini ya, konsep present value. Untuk mempresent value-kan nilai jatuh tempo, kita gunakan yang present value yang tabel 2 ya. Kemudian untuk yang present value dari pembayaran bunga tiap periodenya, kita gunakan yang konsep present value anuitas. Kalau notes atau obligasinya tuh zero interest, tidak ada bunganya, maka cukup present value single sum saja. Nah, ini untuk konsep time value of money yang nanti akan kita gunakan tuh sampai yang semester genap pun ini masih terpakai juga. Ya, untuk yang ini konsep present value ada yang mau ditanyakan? Jangan nanya itu rumusnya dari mana ya. Kalau mau belajar rumusnya kalian belajar kalkulus dulu itu ya nanti. Ada yang mau ditanyakan untuk konsep ini? Tidak ada? Belum Bu kayaknya Bu. Belum. Masih ingat ya, maksudnya ini kan sudah kalian pelajari lah ya di pas obligasi kemarin ya. Oke. Untuk rekonsiliasi ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya berarti kita latihan soal ya. Kita latihan soal. Oke, untuk sesi Zoom-nya saya cukupkan di sini ya. Kita ke WA Group, ini masih ada setengah jam nih. Ya, semoga cukup untuk mengerjakan satu soal rekonsiliasi. Ya. Untuk yang time value of money tadi itu hanya sebagai pijakan dasar ya. Nanti untuk menuju ke chapter selanjutnya. Oke, kita ketemu di WA Group. Sesi Zoom-nya saya cukupkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.